Halo teman-teman, kali ini saya akan share 14 pinjol yang terkonfirmasi menagih di luar kodar atau kontak darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa terhindar dari dosa riba dan bisa mendapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini khusus saya akan bahas 14 pinjol yang terkonfirmasi menagih di luar kodar atau kontak darurat. Nah, kita tahu ini adalah salah satu resiko jika kita melakukan galpay atau gagal bayar di pinjaman online. Jadi akan dihubungi terus-menerus, akan ditelepon terus-menerus, akan diteror terus-menerus oleh yang namanya debt collector atau customer service dari pinjaman online. Nah, mirisnya ini juga menyangkut tentang kodar atau kontak darurat. Nah, saya catat ada 14 pinjol yang terkonfirmasi menyangkut pautkan dengan kodar ya teman. Yang pertama adalah Kredivo. Nah, Kredivo ini jika teman-teman sudah galpay maka sekitar 1 minggu sampai 2 minggu 3 minggu itu akan langsung ditelepon terus-menerus oleh pinjaman online. Ini biasanya nelponnya langsung ke nomor yang bersangkutan dengan pinjaman online. Nah, kalau umpamanya tidak direspon atau tidak aktif nomornya, maka akan telepon kodar, kontak darurat, akan ditelepon, diintimidasi, suruh menagihkan ke teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali. Tidak boleh aslinya yang namanya pinjaman online melakukan ini, karena ini sudah ada undang-undangnya dari OJK yang menyangkut tentang kontak darurat. Nah, kontak darurat ini fungsinya untuk menanyakan keberadaan tempat teman-teman, jadi tidak untuk intimidasi, tidak untuk yang namanya berkata-kata kasar. Nah, untuk Kredivo ini juga bisa menyadap kontak, jadi teman-teman harus berhati-hati tentang aplikasi ini. Nah, untuk yang kedua adalah Shopee, baik Shopee PayLater atau S-Pinjam. Ini juga menyadap yang namanya kodar kontak darurat, akan ditelepon, dihubungi terus-menerus jika teman-teman sudah galpay di aplikasi Shopee ini. Nah, karena penggunanya sangat banyak sekali, sekitar 10% dari pengguna Shopee ini masuk ke dalam kategori Shopee PayLater dan S-Pinjam. Jadi banyak sekali penggunanya, jadi ini bisa menghubungi kodar atau kontak darurat teman-teman jika teman-teman nomor yang utamanya tidak aktif. Jadi harap berhati-hati untuk Shopee ini. Untuk yang ketiga adalah Uangmi. Nah, Uangmi ini terkonfirmasi juga menghubungi yang namanya kodar kontak darurat, karena ini juga termasuk pinjaman online legal ya teman. Jadi bisa menyadap kontak dan bisa untuk menelpon teman-teman jika teman-teman sudah melakukan galpay atau gagal bayar. Nah, untuk yang keempat adalah UATAS. Nah, ini juga salah satu pinjaman online terkenal ya teman. Banyak sekali iklannya di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan ini juga bisa menyadap kontak teman-teman dan menelpon kontak darurat, menagih, mengintimidasi. Dan jika teman-teman sudah merasa terganggu atau terintimidasi dengan yang namanya pinjaman online menagih di kodar, teman-teman bisa langsung adukan saja ke OJK. Nah, di deskripsi video ini saya sudah mencantumkan WA dari OJK, email dari OJK tentang pengaduan ini. Teman-teman bisa langsung hubungi WA dari OJK dan email perusahaan OJK agar bisa terhindar dari yang namanya penagihan pinjaman online yang menagih ke kodar ini. Nah, terus yang kelima kita bisa lihat di sini untuk kredit pintar. Nah, kredit pintar ini juga banyak sekali iklannya dan ini juga mampu menelpon kodar ya teman. Jadi harap berhati-hati untuk pengguna kredit pintar. Nah, nomor 6 adalah Bantu Saku. Bantu Saku ini sama juga teman. Ini aplikasi yang sedang berkembang dan bisa menghubungi kodar atau kontak darurat jika teman-teman gagal bayar di pinjaman online dan nomornya utama tidak aktif. Nah, untuk yang 7 adalah Rupiah Cepat. Teman-teman bisa share sendiri, Rupiah Cepat ini sangat brutal sekali penagihannya. Biasanya sering datang ke rumah dan banyak sekali ancaman-ancaman atau intimidasi yang akan teman-teman terima lewat telepon atau WA jika teman-teman galpay di aplikasi Rupiah Cepat ini. Nah, nomor 8 adalah EasyCash. Nah, EasyCash ini terkonfirmasi untuk developernya juga masih di daerah Jabodetabek. Untuk ini juga bisa telepon di kontak darurat, jadi teman-teman harus lebih berhati-hati dengan aplikasi EasyCash ini karena sudah banyak pengaduan masyarakat tentang aplikasi EasyCash ini yang menagih secara brutal, jadi teman-teman harus berhati-hati. Nah, untuk yang ke-9 Akulaku. Nah, Akulaku ini karena ini sudah multi finance, jadi untuk debt collector untuk penagihannya lebih barbar dari yang lain ya teman, karena aplikasi ini disokong permodalan kuat dari luar dan juga aplikasi ini sudah resmi bergabung dengan bank. Jadi untuk slik OJK pasti ada dan sudah keluar dari kodar, jadi teman-teman harus lebih berhati-hati untuk di aplikasi Akulaku ini.
Nomor 10 adalah ada kami. Nah, ada kami ini iklannya banyak sekali, teman-teman harus berhati-hati jika sudah melakukan gagal bayar di ada kami, karena akan menelpon kondar atau kontak darurat, dan ini juga bisa menyadap kontak. Teman-teman harus berhati-hati dengan aplikasi ini. Nomor 11 adalah Pinjam Yuk. Nah, Pinjam Yuk ini kemarin banyak yang bilang aplikasi ini akan diilegalkan, tapi untuk sampai sekarang belum ada informasi tambahan tentang ini, karena aplikasi ini kita lihat masih ada di Play Store. Jadi belum ilegal ya teman, tapi isunya aplikasi ini kekurangan modal, jadi mungkin ke depan kita tidak akan tahu, mungkin akan diilegalkan kalau umpamanya permodalannya tidak kuat. Nah, untuk yang ke-12 Tunaiku sama saja dengan yang lain, ini juga akan keluar kondar jika teman-teman sudah gagal bayar di aplikasi ini, dan lebih mengutamakan untuk teror melalui WA atau telepon. Untuk developernya sendiri saya konfirmasi ini tidak ada. Nah, untuk yang ke-13 ada Pundi ini juga sama saja teman, ini juga mungkin keluar kondar karena ini aplikasi yang sedang berkembang dan pendanaannya cuma sedikit, jadi mungkin akan mengedepankan penagihan lewat WA atau telepon. Nah, yang terakhir adalah Indodana ini terkonfirmasi developernya masih di seputar Jabodetabek, jadi belum ada di luar Jabodetabek, itu pun cuma sedikit sekali. Dan juga aplikasi ini juga menagihnya keluar kondar, jadi teman-teman harus lebih berhati-hati, lebih waspada tentang aplikasi ini. Nah, terakhir teman-teman harus tahu jika sampai aplikasi ini menagih di luar kontak darurat, misalnya di kontak-kontak teman-teman sudah menyadap nomor dari kontak-kontak teman-teman, menghubungi kontak-kontak teman-teman, harus berhati-hati karena ini aslinya melanggar peraturan OJK. Jadi teman-teman bisa adukan saja melalui deskripsi video saya yang di bawah ya teman. Nah, itu saja video singkat dari saya. Semoga teman-teman lebih berhati-hati dengan melakukan pinjaman online ini dan lebih waspada kalau umpamanya developernya atau customer service dari pinjaman online menagih di luar kondar. Itu sangat berbahaya sekali karena akan mencemarkan nama baik kita, menagih kita melalui orang lain, yang itu sangat tidak bagus, sangat tidak masuk akal dan tidak sangat manusiawi. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati lagi. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan yang lebih baik.